Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah engkau merasa bahwa salat yang kita lakukan bukan sekadar bacaan atau gerakan? Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap takbir, setiap rukuk dan setiap sujud. Sebuah perjalanan batin yang bila kita renungi lebih dalam bisa membuka tabir antara kita dan cahaya ilahi. Di video ini kita akan menyingkap makna salat sebagaimana dipahami para wali Allah. Bukan sekadar kewajiban, tapi sebuah mi'raj ruhani yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Dengarkan setiap kalimatnya dengan hati yang lapang, karena mungkin inilah pesan yang sedang Allah titipkan untukmu. Dan bila engkau merasakan getaran atau pelajaran dari video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, serta tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hatimu. Siapa tahu komentarmu justru menjadi pengingat dan inspirasi bagi saudara kita yang lain. Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Pintu rahasia yang tak terlihat. Pernahkah engkau berdiri dalam sholat, melafalkan takbir, namun hatimu tetap terasa kosong, seolah yang kau lakukan hanyalah sebuah gerakan tanpa makna? Di balik gerakan sederhana itu sebenarnya ada pintu besar yang terbuka. Pintu yang tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh ruh. Banyak manusia melangkahinya setiap hari tanpa pernah sadar. Mereka berdiri, rukuk, sujud, lalu salam. Namun yang mereka masuki hanyalah ruang kosong buatan diri sendiri. Sedangkan pintu rahasia itu tetap tertutup rapat, menunggu jiwa yang benar-benar sadar untuk mengetuknya. Salat pada tingkatan syariat mungkin terlihat hanya sebagai ritual wajib. Berdiri, membaca ayat, lalu sujud. Tetapi pada tingkatan makrifat, setiap gerakan adalah kunci, setiap bacaan adalah gema yang menggetarkan tabir antara manusia dan cahaya ilahi. Bayangkan sejenak, bahwa saat engkau mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, sebenarnya engkau sedang melepaskan seluruh beban dunia. Pada detik itu, ruang di sekelilingmu berubah, dan jika engkau peka, engkau akan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih luas dari alam semesta. Pintu itu bukan berada di luar dirimu. Pintu itu ada di dalam dirimu sendiri. Namun kebanyakan manusia takut memasuki pintu tersebut. Mereka memilih berada di permukaan, merasa cukup dengan bacaan dan gerakan yang dikerjakan terburu-buru, tanpa pernah mengizinkan ruh mereka melangkah lebih jauh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang mengaku sholat, tapi tetap gelisah, tetap resah, tetap terikat pada dunia. Padahal jika mereka berani masuk, sholat akan menjadi lorong bercahaya yang menghubungkan batin dengan Sang Pencipta. Rahasianya bukan pada seberapa cepat gerakan dilakukan, tapi pada seberapa dalam kesadaran yang dibangkitkan di setiap tarikan nafas dan bisikan ayat yang dilafalkan. Pintu rahasia itu tidak pernah menutup, ia selalu ada. Yang menutup hanyalah hatimu yang tertutup debu dunia. Setiap kali engkau berdiri dalam sholat, sebenarnya engkau sedang diberi kesempatan untuk melangkah melewati gerbang itu. Tetapi hanya mereka yang mau membersihkan cermin hati yang mampu melihat pancaran cahayanya. Sholat bukan sekadar ritual yang dinilai dari benar atau salahnya gerakan. Ia adalah undangan menuju perjumpaan dengan sesuatu yang lebih dalam daripada yang pernah kau bayangkan. Jika engkau berani menyelaminya, maka sholat akan menjadi perjalanan pulang yang menakjubkan. Maka jangan heran bila para wali dan orang-orang arif bisa menangis dalam sholat mereka, seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Mereka telah menemukan pintu itu dan mereka berani melangkah masuk. Sedangkan kita seringkali hanya berdiri di ambang pintu, tanpa keberanian untuk memasuki ruang yang penuh cahaya. Rahasia terbesar sholat bukan pada apa yang engkau lihat dengan mata, tapi pada apa yang engkau biarkan ruhmu temukan di balik tabir. Dan sampai engkau berani melewati pintu yang tak terlihat itu, engkau hanya akan menjadi tamu yang mengetuk tanpa pernah masuk ke dalam. Bab 2. Takbir, detik ruh melepaskan dunia. Ketika tanganmu terangkat dalam takbiratul ihram, mungkin kau hanya melihat gerakan yang sudah terbiasa dilakukan. Namun, bagi ruh yang peka, itulah detik paling menakjubkan saat seluruh dunia yang kau kenal mulai luruh dari genggamanmu. Allahu Akbar.
Bukan sekadar kalimat, ia adalah sebuah guncangan kosmik yang melepaskan ikatan-ikatan fana dari jiwa manusia. Pada momen itu, engkau sebenarnya diundang untuk meninggalkan dunia dan masuk ke ruang yang tak dapat dijangkau oleh pikiran biasa. Tetapi betapa seringnya kita mengangkat tangan hanya sebagai simbol, tanpa menyadari bahwa ruh seharusnya ikut terangkat bersamanya. Bayangkan jika engkau sungguh-sungguh hadir dalam takbirmu. Saat kedua tanganmu terangkat, engkau sebenarnya sedang menyerahkan semua. Hartamu, cintamu, ambisimu, bahkan egomu yang paling dalam. Semua itu ditinggalkan di luar, agar yang masuk hanyalah dirimu yang sejati. Dirimu yang kosong, yang siap diisi oleh cahaya. Kalimat Allahu Akbar adalah pengakuan rahasia bahwa tidak ada lagi yang tersisa kecuali Dia. Dan ketika ruhmu menyatu dengan kalimat itu, seluruh alam semesta seakan ikut bergema dalam tubuhmu. Langit dan bumi seakan berbisik, engkau kini berdiri di hadapannya. Namun tidak semua orang sanggup mendengar bisikan itu. Sebagian hanya melihat gerakan, hanya mendengar suaranya sendiri, tanpa pernah merasakan getaran ilahi yang menyelimuti. Itulah mengapa banyak orang merasa takbir hanyalah pembuka sholat. Padahal bagi mereka yang mengerti, takbir adalah pintu pertama menuju makrifat. Ia adalah kunci yang membebaskan, bukan sekadar tanda dimulainya ibadah. Di detik itu, engkau sebenarnya sedang memilih. Apakah engkau akan tetap tinggal di dunia, ataukah engkau berani masuk ke dalam cahaya? Jika engkau benar-benar menyadari takbir, engkau akan merasakan tubuhmu menjadi ringan. Seakan ada sesuatu yang ditarik keluar darimu, sebuah lapisan berat yang selama ini menutupi ruh. Nafasmu pun akan berbeda, lebih dalam, lebih jernih, lebih hidup. Pada saat itu, engkau tidak lagi sekadar manusia yang berdiri di atas sajadah, melainkan ruh yang dipanggil untuk hadir di hadapan Sang Agung. Rahasia terbesar takbir adalah penyerahan total, penanggalan dari segala ilusi, hingga hanya tersisa kesadaran murni bahwa Dia lebih besar dari segala sesuatu. Maka tanyakan pada dirimu, apakah selama ini takbirmu benar-benar melepaskanmu dari dunia, ataukah ia hanya gerakan kosong yang tak berjiwa? Karena hanya mereka yang benar-benar berani melepaskan, yang mampu masuk ke dalam lorong cahaya solat. Takbir adalah detik ruhmu melepaskan dunia. Namun jika engkau masih menggenggam dunia di hatimu, maka engkau tetap terikat di pintu, tidak pernah melangkah ke dalam. Ingatlah, takbir bukan sekadar ucapan pembuka. Ia adalah deklarasi batin bahwa engkau siap menanggalkan segalanya demi sebuah perjumpaan dengan cahaya ilahi. Bab 3. Berdiri di hadapan tak terlihat. Ketika tubuhmu tegak berdiri dalam solat, orang lain mungkin hanya melihat seorang hamba yang tengah melaksanakan kewajiban. Namun pada hakikat makrifat, engkau sebenarnya sedang berdiri di hadapan sesuatu yang tak pernah dapat dilihat oleh mata, tak pernah dapat dijangkau oleh logika. Ruang di sekitarmu mungkin tampak biasa, tetapi sesungguhnya ruhmu sedang berada di sebuah hamparan tak berujung, tempat cahaya turun tanpa henti, dan suara yang memanggilmu lebih lembut dari bisikan hatimu sendiri. Berdiri dalam solat bukan sekadar posisi tubuh, melainkan pengakuan rahasia bahwa engkau adalah makhluk yang rapuh, sementara yang kau hadapi adalah Sang Maha Agung yang tak terhingga. Namun, tidak semua orang menyadari momen ini. Banyak yang berdiri dengan tubuhnya, tapi jiwanya entah kemana, sibuk memikirkan dunia yang baru saja ditinggalkan. Padahal berdiri dalam solat adalah undangan untuk hadir sepenuhnya. Inilah saat ketika langit dan bumi menyaksikanmu, ketika para malaikat berbaris di sekelilingmu, dan ruhmu diberi kesempatan untuk menyatakan kehadirannya di hadapan takhta ilahi. Jika engkau berdiri tanpa ruh, maka solatmu hanyalah bayangan, tak lebih dari gerakan yang kosong. Tetapi jika ruhmu ikut berdiri, maka seluruh keberadaanmu akan bergetar, karena kesadaran bahwa engkau sedang diperhatikan oleh Sang Pemilik segala wujud. Berdiri di hadapan yang tak terlihat adalah ujian terbesar manusia. Sebab manusia terbiasa mempercayai apa yang dapat ia lihat, apa yang dapat ia sentuh. Tetapi dalam solat, engkau ditantang untuk percaya pada yang tak terlihat, yang hanya bisa dirasakan dengan hati yang jernih. Inilah letak rahasia solat.
Ia melatihmu untuk percaya tanpa bukti fisik, untuk hadir tanpa jaminan, untuk menyadari bahwa kehadiran ilahi tidak membutuhkan mata, melainkan kesadaran jiwa. Semakin dalam engkau berdiri dengan hati yang terbuka, semakin jelas engkau akan merasakan kehadiran yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bayangkan sejenak, engkau berdiri di sebuah ruang gelap, sunyi tanpa arah. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada cahaya yang halus, lembut, tapi begitu kuat hingga engkau merasa ditarik ke arahnya. Itulah gambaran batin dari berdiri dalam solat. Tubuhmu diam, namun ruhmu sedang ditarik perlahan ke arah cahaya itu. Tidak ada yang lain di sana, hanya engkau, kehampaan dan Dia. Inilah sebabnya orang-orang arif mengatakan, solat bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan keheningan yang menyatukanmu dengan sesuatu yang tak bisa dipahami oleh pikiran biasa. Maka tanyakan pada dirimu, ketika engkau berdiri dalam solat, apakah engkau benar-benar berdiri di hadapannya, ataukah engkau hanya berdiri di hadapan bayangan dunia yang terus mengejarmu? Sebab hanya mereka yang berani menanggalkan dunia dari hatinya, yang akan merasakan getaran halus itu. Getaran yang membuatmu sadar bahwa berdiri dalam solat adalah momen ketika engkau dipanggil, diperhatikan, dan didekatkan. Dan sampai engkau benar-benar menghidupkan kesadaran itu, engkau belum berdiri di hadapannya. Engkau hanya berdiri sendirian tanpa cahaya. Bab 4. Rukuk, menundukkan keangkuhan batin. Ketika tubuhmu membungkuk dalam rukuk, engkau mungkin mengira itu hanyalah simbol kerendahan hati di hadapan Tuhan. Namun bagi mereka yang memasuki rahasia solat, rukuk adalah lebih dari sekadar gerakan fisik. Ia adalah momentum ketika seluruh keangkuhan batin dilipat, ditundukkan, dan dilebur hingga tidak tersisa. Pada saat itu, ruhmu sedang dipaksa untuk merendah, untuk mengakui bahwa ia bukan siapa-siapa di hadapan Sang Maha Kuasa. Setiap tulang yang menekuk adalah isyarat bahwa ego sedang diremukkan agar cahaya dapat masuk tanpa penghalang. Bayangkan sejenak, selama hidupmu, engkau selalu ingin berdiri tegak, ingin diakui, ingin terlihat besar di mata manusia. Dunia melatihmu untuk meninggikan diri, untuk menonjolkan kehebatan, untuk mengejar kekuasaan dan penghormatan. Namun rukuk adalah sebaliknya. Ia adalah momen ketika engkau harus rela merendahkan diri sepenuhnya. Tidak ada gelar, tidak ada harta, tidak ada nama yang tersisa. Hanya ada engkau yang menunduk di hadapan Sang Yang Maha Tinggi. Jika engkau sungguh-sungguh menghadirkannya, engkau akan merasakan keheningan dalam dada, seolah seluruh kesombongan dicabut perlahan dari akar terdalam hatimu. Namun tidak semua orang merasakan ini. Banyak yang rukuk hanya sebagai rutinitas, sekadar kewajiban, tanpa pernah benar-benar menundukkan jiwanya. Tubuhnya menekuk, tetapi hatinya masih berdiri tegak dengan kesombongan. Inilah mengapa setelah solat selesai, mereka kembali sombong, kembali tinggi hati, kembali merasa lebih dari orang lain. Sebab rukuknya hanya sebatas gerakan, tidak pernah menyentuh inti. Padahal hakikat rukuk adalah latihan meleburkan aku yang palsu, agar yang tersisa hanyalah aku yang tunduk, aku yang sejati, aku yang menyadari kelemahannya di hadapan Sang Cahaya. Bagi para arif, rukuk adalah pintu menuju kerendahan sejati. Mereka merasakan setiap detik rukuk sebagai pelepasan lapisan demi lapisan keangkuhan yang melekat pada jiwa. Semakin lama mereka menunduk, semakin terasa bahwa cahaya turun menyelimuti mereka. Seolah dengan setiap tarikan nafas dalam rukuk, ada sesuatu yang dicabut dari hati, sisa-sisa gelap, sisa-sisa angkuh, sisa-sisa ego yang menipu. Rukuk menjadi ruang transformasi, dari jiwa yang keras menjadi jiwa yang lembut, dari hati yang gelap menjadi hati yang bercahaya. Maka tanyakan pada dirimu, apakah rukukmu hanya sebatas gerakan tubuh, ataukah ia benar-benar menundukkan hatimu? Apakah engkau keluar dari rukuk dengan ego yang sama, ataukah engkau merasa lebih rendah, lebih ringan, lebih hening? Rukuk bukan hanya menundukkan tubuh, ia adalah undangan untuk menundukkan segala keangkuhan batin. Dan hanya mereka yang berani menundukkan diri sepenuhnya, yang akan diangkat oleh cahaya menuju kedekatan yang tak terlukiskan. Karena hakikatnya, hanya ketika engkau rela merendah, barulah engkau benar-benar ditinggikan. Bab 5.
Sujud, saat ruh menyentuh cahaya. Sujud, sebuah gerakan yang tampak sederhana di mata manusia, namun sesungguhnya ia adalah momen paling sakral dalam seluruh perjalanan sholat. Di sanalah dahi, bagian tertinggi dari tubuhmu, dipaksa menyentuh bumi, simbol kerendahan mutlak di hadapan Sang Maha Tinggi. Tetapi di balik kerendahan itu, tersembunyi sebuah rahasia. Saat tubuhmu merendah, justru ruhmu menjulang tinggi, menembus langit, hingga menyentuh lautan cahaya yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Inilah detik di mana engkau berada paling dekat dengan Tuhanmu, lebih dekat dari denyut nadi di lehermu sendiri. Bagi kebanyakan orang, sujud hanyalah kewajiban yang cepat diselesaikan. Namun bagi jiwa yang tersadar, sujud adalah titik pertemuan antara bumi dan langit. Di saat dahimu menempel pada tanah, hatimu sebenarnya sedang membuka gerbang menuju alam cahaya. Sujud adalah kematian kecil. Engkau menanggalkan semua, engkau menyerahkan segalanya, hingga yang tersisa hanyalah dirimu yang kosong. Dan pada kekosongan itulah, cahaya turun, memenuhi celah terdalam jiwamu. Jika engkau benar-benar hadir dalam sujud, engkau akan merasakan keheningan yang tak dapat diganggu oleh apapun di dunia ini. Bayangkan engkau berada di tengah malam, sendirian, hanya ada dirimu dan selembar sajadah. Kau jatuhkan tubuhmu dalam sujud dan tiba-tiba dunia seakan lenyap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya ada rasa tenggelam yang begitu dalam. Itulah rahasia sujud. Engkau sedang larut dalam keheningan ilahi, larut dalam samudera nur yang menghapus segala batas. Pada saat itu, masalahmu tidak lagi terasa berat, ambisimu tidak lagi berarti, bahkan dirimu sendiri seakan lenyap. Yang ada hanyalah Dia dan engkau yang tenggelam dalamnya. Para arif bisa berlama-lama dalam sujud, bukan karena tubuh mereka kuat, tetapi karena hati mereka menemukan rumahnya di sana. Mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa didapatkan dari dunia. Ketenangan yang begitu murni, kedekatan yang begitu nyata. Setiap sujud adalah pelukan ilahi, setiap sujud adalah detik ketika ruh benar-benar disentuh oleh cahaya abadi. Itulah sebabnya mereka menangis dalam sujud, sebab mereka tahu di sanalah mereka paling dekat dengan kekasih yang selalu mereka cari sepanjang hidup. Maka tanyakan pada dirimu, apakah selama ini sujudmu hanya sebatas menempelkan dahi ke bumi, ataukah engkau sudah benar-benar tenggelam dalam cahayanya? Apakah engkau keluar dari sujud dengan hati yang sama? Ataukah engkau merasakan sesuatu yang berubah dalam dirimu? Lebih tenang, lebih damai, lebih bercahaya? Sujud bukanlah akhir dari gerakan sholat. Ia adalah puncaknya saat ruhmu menyentuh cahaya. Dan hanya mereka yang berani tenggelam dalam sujud sepenuhnya yang akan merasakan betapa indahnya berada dekat dengan Sang Pencipta. Bab 6. Duduk di antara dua dunia. Ketika engkau duduk di antara dua sujud, tubuhmu mungkin hanya terlihat seolah beristirahat sejenak. Namun sesungguhnya engkau sedang berada di sebuah persimpangan yang sangat misterius. Persimpangan antara dunia fana dan dunia ruhani. Nafasmu adalah jembatan yang menghubungkan keduanya, hatimu adalah ruang transit yang menentukan arah, dan doa yang kau lafalkan adalah permohonan agar ruhmu tidak kembali terikat oleh bayangan dunia yang menipu. Duduk itu adalah titik sunyi di mana engkau diberi kesempatan untuk memilih, tetap tenggelam dalam cahaya atau kembali terseret ke dalam ilusi dunia. Bagi mereka yang hanya menjalani sholat sebatas gerakan, duduk di antara dua sujud hanyalah peralihan singkat, sekadar jeda sebelum kembali menunduk. Namun bagi jiwa yang terjaga, duduk ini adalah momen yang amat dalam. Di sana engkau berdoa, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfani, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Tapi lebih dari sekadar lafaz, doa itu adalah bisikan ruh yang sedang meminta untuk dikuatkan, untuk dipenuhi, untuk dibimbing. Setiap kata adalah percikan cahaya yang memohon agar ruh tidak kehilangan arah ketika kembali menapaki jalan hidupnya. Bayangkan sejenak, engkau duduk di sebuah ruang putih tak bertepi. Di belakangmu adalah dunia yang penuh suara, hiruk-pikuk, ambisi dan bayangan. Di hadapanmu adalah samudera cahaya yang tak ada ujungnya. Dudukmu dalam sholat adalah gambaran dari keadaan itu. Engkau menoleh ke belakang, engkau menoleh ke depan,
lalu engkau memilih kemana hatimu akan condong. Jika engkau duduk dengan kesadaran penuh, engkau akan merasakan seolah seluruh alam menunggu jawabanmu. Apakah engkau akan tetap berjalan menuju cahaya, ataukah kembali ke kegelapan dunia? Para arif melihat duduk di antara dua sujud sebagai sebuah ruang singgah yang penuh rahmat. Mereka tidak terburu-buru meninggalkannya, karena mereka tahu, di sanalah doa mereka terangkat, di sanalah ruh mereka beristirahat, di sanalah hati mereka diteguhkan. Duduk itu bukan sekadar istirahat, melainkan peneguhan jiwa sebelum kembali bersujud, atau sebelum akhirnya kembali berdiri. Ia adalah titik hening yang memulihkan ruh, agar tetap kuat untuk berjalan di jalan cahaya. Maka tanyakan pada dirimu, ketika engkau duduk di antara dua sujud, apakah engkau benar-benar hadir di ruang itu? Apakah doa yang keluar dari bibirmu hanyalah hafalan? Ataukah ia benar-benar keluar dari hatimu yang sedang merintih? Duduk di antara dua sujud bukanlah jeda kosong. Ia adalah ruang transisi yang menentukan arah perjalanan ruhmu. Dan hanya mereka yang menyadari kedalaman momen ini, yang akan benar-benar merasakan bahwa sholat adalah perjalanan ruhani yang menakjubkan, sebuah perjalanan pulang yang tidak pernah berhenti. Bab 7, Tasyahud, penyaksian ruh atas yang tak terucapkan. Ketika engkau duduk dalam tasyahud, tubuhmu mungkin terlihat biasa saja, namun sesungguhnya ruhmu sedang diajak menyaksikan sebuah perjanjian agung. Lafaz-lafaz yang engkau ucapkan bukan sekadar kata, melainkan pengakuan sakral bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di balik kalimat ini bukan hanya sebatas pengakuan di lisan. Ia adalah kesaksian ruhmu sendiri terhadap realitas yang tidak bisa ditangkap mata. Sebuah cahaya yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berserah sepenuhnya. Dalam tasyahud, engkau menjadi saksi dari kebenaran yang melampaui batas kata. Bagi jiwa yang terjaga, tasyahud bukanlah bacaan rutin. Ia adalah momen ketika ruh kembali mengingat perjanjian primordial, saat semua jiwa bersaksi di hadapan Sang Pencipta dengan berkata, "Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu?" Dan kita semua menjawab, "Bala syahidna." Benar, kami bersaksi. Maka ketika engkau duduk di dalam tasyahud, sesungguhnya engkau sedang dipanggil untuk mengingat janji itu. Setiap kata yang kau lafalkan adalah gema dari perjanjian abadi yang telah tertulis jauh sebelum dunia ini diciptakan. Bayangkan sejenak, engkau sedang duduk di hadapan takhta cahaya dengan ribuan malaikat bersujud mengelilingi. Ruhmu berdiri tegak, menyaksikan kebenaran yang tak bisa dibantah. Kebenaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan dengan jiwa. Itulah hakikat tasyahud. Engkau sedang menjadi saksi dari sesuatu yang lebih luas dari seluruh jagat raya, sebuah kesadaran bahwa dirimu hanyalah titik kecil dalam samudera keagungannya. Namun, titik kecil itu memiliki tugas agung untuk bersaksi, untuk mengakui, dan untuk hidup sesuai dengan kesaksian itu. Para arif menuturkan bahwa tasyahud adalah momen ketika ruh berdiri di antara dua lautan. Lautan cahaya ketuhanan dan lautan fana dunia. Dari sanalah ruh diberi kesempatan untuk memilih apakah ia tetap teguh dengan kesaksian yang pernah ia ucapkan di alam ruh, ataukah ia tergelincir dalam kelalaian dunia. Maka tasyahud bukan sekadar doa, melainkan pembaruan ikrar, sebuah penyegelan kembali janji yang pernah terucap. Ia adalah jembatan antara asal dan tujuan, antara ruh yang pernah berjanji dan ruh yang akan pulang. Maka jangan biarkan tasyahudmu berlalu tanpa kesadaran. Duduklah seolah engkau sedang menyaksikan kebenaran yang tak bisa disangkal. Ucapkanlah seolah ruhmu benar-benar sedang menandatangani sebuah perjanjian abadi. Karena di sanalah rahasia solat terbuka. Solat bukan hanya gerakan tubuh, bukan hanya bacaan lisan, melainkan kesaksian ruh yang sedang berhubungan langsung dengan cahaya ilahi. Dan ketika engkau benar-benar menyadari hakikat tasyahud, engkau akan merasakan bahwa dirimu tidak pernah sendirian. Karena ruhmu sedang menjadi saksi di hadapan Allah yang Maha Melihat. Bab 8. Salam. Kembalinya ruh dari cahaya ke dunia. Setelah seluruh gerakan dan bacaan salat selesai, engkau menutupnya dengan salam. Sebagian orang mengira ini hanyalah tanda berakhirnya salat.
Namun sesungguhnya salam adalah momen ketika ruhmu kembali dari perjalanan cahaya. Engkau baru saja berdiri di hadapan Allah, berbicara dengannya, menundukkan dirimu di hadapannya, lalu pada akhirnya engkau berpamitan. Salam itu bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah pernyataan bahwa engkau telah kembali ke dunia, membawa berkah dan cahaya yang engkau peroleh selama salat. Dengan salam itu, ruhmu turun kembali dari singgasana ke bumi, dari alam nur ke alam nyata. Bayangkan sejenak, dalam salam pertama, engkau menoleh ke kanan, seakan berkata kepada seluruh malaikat yang mencatat amal, kepada saudaramu yang juga beriman, kepada seluruh makhluk di sisi kananmu. Keselamatan bagimu, rahmat Allah menyertaimu, dan keberkahannya meliputimu. Lalu engkau menoleh ke kiri, seakan menyampaikan pesan yang sama kepada seluruh alam. Itulah mengapa salam disebut rahmat yang mengalir. Karena engkau bukan hanya menutup ibadahmu, tetapi engkau juga sedang menyebarkan cahaya yang baru saja engkau bawa dari hadapan Allah. Salatmu tidak berhenti untuk dirimu saja, melainkan menjadi aliran berkah bagi semesta. Para wali mengatakan, salam adalah tanda bahwa engkau telah membawa pulang hadiah dari perjumpaanmu dengan Allah. Setiap salat, engkau sebenarnya diundang ke jamuan ilahi. Engkau berbicara dengannya, bersujud di hadapannya, menangis kepadanya, dan dia menjawabmu dengan cara yang tidak bisa diungkapkan kata. Maka salam adalah momen ketika engkau keluar dari jamuan itu, lalu kembali ke jalan manusia, membawa rahmat untuk diberikan kepada sesama. Inilah mengapa salam bukan sekadar formalitas. Ia adalah pancaran cinta dari Allah yang engkau salurkan kepada seluruh alam. Namun tidak semua orang membawa sesuatu saat kembali. Ada yang pulang dari salat dengan hati kosong karena ia tidak benar-benar hadir di dalamnya. Salamnya hanya menjadi gerakan tanpa makna. Tetapi bagi mereka yang benar-benar masuk ke dalam salat, setiap salam adalah semacam pengembalian cahaya. Ruhnya telah menghadap Allah, lalu ketika kembali ia membawa sesuatu yang lembut, tak kasat mata, namun dapat dirasakan oleh jiwa-jiwa yang peka. Ketenangan, rahmat, dan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Mereka yang duduk di dekatnya bisa merasakannya, meski tanpa kata. Maka jangan anggap salam itu kecil. Anggaplah ia sebagai pintu keluarmu dari istana cahaya, sekaligus sebagai pembawa berkah bagi dunia. Ucapkanlah dengan hati, seolah engkau benar-benar sedang menyapa malaikat dan saudaramu. Sebab salam bukan hanya doa, tetapi juga energi yang mengalir. Dan siapapun yang benar-benar memahami salam, ia akan sadar bahwa salatnya tidak pernah berakhir. Ia hanya berganti wajah dari percakapan dengan Allah menuju pengabdian kepada manusia. Itulah rahasia salam. Engkau pulang dari Allah dengan membawa Allah untuk dibagikan kepada dunia. Bab 9. Salat sebagai mi'raj, perjalanan ruh menuju Allah. Sejak awal para arifin selalu mengatakan bahwa salat adalah mi'raj bagi seorang mukmin. Kalimat ini bukan sekadar kiasan, melainkan kenyataan ruhani yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hidup. Setiap kali engkau berdiri dalam salat, engkau sebenarnya sedang diangkat, bukan oleh kakimu, tetapi oleh ruhmu. Engkau ditarik dari dunia yang penuh kebisingan, menuju ruang hening tempat hanya ada engkau dan Allah. Inilah sebabnya salat tidak bisa dipahami hanya sebagai bacaan atau gerakan tubuh. Ia adalah perjalanan, sebuah pendakian yang senyap, yang tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata dirasakan oleh jiwa. Dalam perjalanan itu, setiap takbir adalah langkah menaiki tangga cahaya. Bacaanmu adalah bisikan doa yang membuka pintu-pintu langit. Sujudmu adalah titik tertinggi dari perjalanan itu, meski secara fisik engkau berada di titik terendah. Bukankah itu misteri? Engkau merendahkan tubuhmu di tanah, namun justru disitulah ruhmu diangkat ke hadirat Allah. Disitulah rahasia mi'raj tersembunyi. Jalan naik bukanlah dengan mengangkat diri, melainkan dengan merendah, dengan tunduk, dengan hancur. Semakin engkau menghilangkan dirimu, semakin dekat ruhmu ditarik menuju cahaya. Para wali menggambarkan mi'raj ini bukan sebagai mimpi atau bayangan, melainkan pengalaman batin yang sangat nyata. Ada yang mengatakan ia merasakan tubuhnya tetap di bumi, tetapi jiwanya melesat menembus lapisan-lapisan langit. Ada pula yang menyaksikan cahaya yang berbeda di setiap rakaat,
Seolah-olah tiap rakaat adalah gerbang menuju langit yang lebih tinggi. Dan ketika salam diucapkan, ia merasa seakan diturunkan kembali dari ketinggian itu, membawa sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata. Semua ini adalah tanda bahwa salat bukanlah rutinitas, melainkan perjalanan ruhani yang terus-menerus. Namun tidak semua orang merasakan Mi'raj itu. Sebagian besar manusia hanya melihat salat sebagai kewajiban, bukan undangan. Mereka melakukannya terburu-buru, tanpa hati, tanpa rasa. Mereka menunaikan salat, tetapi tidak pernah berangkat. Mi'raj mereka tertutup oleh kelalaian. Padahal setiap kali takbir dikumandangkan, Allah sesungguhnya telah membuka pintu untuk naik. Tetapi hanya mereka yang benar-benar hadir yang dapat melangkah masuk. Bukankah itu yang membuat salat menjadi misterius? Ia ada di hadapan semua orang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar sampai. Ketahuilah, Mi'raj yang sejati tidak selalu berarti melihat cahaya yang berkilau atau mendengar suara dari langit. Mi'raj bisa hadir dalam bentuk paling sederhana. Hatimu yang tiba-tiba menjadi tenang, matamu yang mengeluarkan air, dadamu yang terasa lapang, atau bisikan halus yang membuatmu semakin yakin bahwa Allah benar-benar dekat. Semua itu adalah tanda bahwa ruhmu telah menempuh perjalanan, meski engkau tidak menyadarinya. Dan siapapun yang sering mengalami Mi'raj dalam salatnya, hidupnya akan berubah. Ia akan kembali ke dunia dengan hati yang berbeda, lebih lembut, lebih damai, lebih bercahaya. Bab 10. Rahasia salat yang tak pernah berakhir. Banyak orang mengira bahwa salat selesai ketika salam diucapkan. Padahal bagi mereka yang hatinya terjaga, salat tidak pernah benar-benar berakhir. Salam hanyalah tanda kembali ke dunia, tetapi ruh tetap membawa percikan cahaya dari perjalanan Mi'raj tadi. Itulah mengapa para wali tampak berbeda setelah salatnya. Mereka lebih tenang, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang dibawa pulang dari keheningan itu. Sesungguhnya salat hanyalah gerbang pembuka, bukan tujuan akhir. Dari situ perjalanan ruhani baru saja dimulai. Rahasia terbesar salat adalah bahwa ia ingin terus hidup dalam dirimu, bahkan setelah engkau berdiri dari sajadah. Ketika engkau bekerja, ruh salat itu tetap bernafas dalam hatimu. Ketika engkau berbicara, nur salat itu menyertai lidahmu. Dan ketika engkau sendiri, diam dalam sunyi, engkau masih bisa merasakan gema ayat yang pernah engkau baca. Inilah yang disebut zikrul mustamir, ingat yang tak pernah padam. Salat menanam benih dan kehidupanmu sehari-hari adalah tanah tempat benih itu tumbuh. Jika engkau merawatnya, ia akan menjadi pohon cahaya yang menaungi setiap langkahmu. Ada kalanya orang yang mencapai kedalaman ini merasa seakan seluruh hidupnya adalah salat. Ia tidak lagi membedakan antara sujud di atas sajadah dengan sujud dalam hatinya ketika berjalan, makan, atau bekerja. Semuanya menjadi mi'raj kecil yang terus menghubungkan dirinya dengan Allah. Inilah hakikat dari sabda Nabi, jadikanlah salat sebagai penyejuk mataku. Sebab bagi orang seperti ini, salat bukan hanya kewajiban, melainkan tempat istirahat jiwa, rumah ruh, dan jalan pulang yang selalu terbuka. Namun ada satu rahasia yang lebih besar. Salat yang sejati tidak pernah dimulai dari manusia. Ia adalah panggilan Allah. Engkau hanya merespons undangan itu. Jika Allah tidak membukakan hatimu, engkau tidak akan bisa berdiri dalam salat. Dan jika Allah tidak menuntunmu, engkau tidak akan pernah bisa sujud dengan hati yang hidup. Inilah yang membuat para wali selalu menangis dalam salat mereka. Bukan karena takut kehilangan pahala, tetapi karena sadar bahwa setiap rakaat adalah anugerah yang tidak bisa mereka bayar. Mereka sujud bukan karena merasa mampu, melainkan karena merasa diberi izin. Maka ketahuilah, salat tidak pernah benar-benar selesai. Salam hanyalah tanda bahwa engkau kembali, tapi ruhmu sudah berubah. Rahasianya adalah membawa getaran itu ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga engkau berjalan dengan rasa salat, berbicara dengan kesadaran salat, bahkan bernafas dengan napas salat. Sampai pada akhirnya, ketika nafas terakhir dilepaskan, itu pun hanyalah salam penutup dari salat panjang kehidupan ini. Dan siapa yang menutup hidupnya dengan salam, akan dibangkitkan kembali dalam cahaya salat yang abadi di sisinya. Saudaraku, setiap ilmu hanya akan bermakna bila kita amalkan dalam hati dan perbuatan.
Semoga apa yang engkau dengar hari ini menjadi cahaya yang menuntun langkahmu menuju Allah. Ya Allah, lapangkan hati setiap yang menonton video ini, jauhkan mereka dari kesempitan hidup, dan limpahkan rahmat-Mu yang tak pernah putus. Jika engkau merasakan ketenangan dari video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan sebarkan kepada yang lain, agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.